Dan juga katanya, kata masyarakat di sini salah seorangnya, beliau pernah melihat ada penampakan cahaya berwarna biru dari arah Sumedang ke arah Maribaya dan masuk ke wilayah Keramat Eyang Tanubaya, seperti itu ya. Energinya bagus sekali kalau warna biru. Sampurasun, Baraya Deogan Channel. Kali ini kita menyambangi sesepuh walaupun beliau masih muda. Beliau adalah seorang kepala RW. Walaupun masih muda, tapi kredibilitasnya beliau bisa diperhitungkan. Beliau banyak karyanya. Salah satunya adalah ini kursi bambu adalah buatan beliau. Dan dia juga aktif di bidang budaya. Jarang loh seorang kepala RW aktif di berbagai elemen masyarakat, khususnya di seni dan budaya. Beliau masih muda tapi reus karena budaya Kasundaan. Salah satunya di bidang seni Sunda. Sampurasun kan? Silakan profil nama siapa gitu. Saya bantu ya. Saya bilang karena ini juga teman sebaya saya, mungkin ada kagok kalau kita di kamera nervous. Saya bilang kalau manggil Kang Akai gitu, karena dia jangkung letih jadi juga Kang Akai. Tapi tanpa menghormati, tanpa bukan menghormati, tanpa mengurangi rasa hormat saya pada beliau, hanya untuk supaya enak saja di lingkungan. Kalau kita terlalu sopan kadang-kadang canggung juga, tapi ya sopan santun harus dijaga ya. Begini kan, barangkali di kampung Maribaya itu ada folklor tentang atau mitos mitologi penampakan hal-hal mistik gaib yang terjadi di daerah Maribaya, khususnya di Keramat Eyang Tanubaya. Yang setahu Kang Akai aja, seperti apa? Dulu, zaman dulu waktu Kang Akai lagi kecil sama kakek atau sama ibu, atau yang sekarang gitu. Dulu mah ada waktu itu kan kuncinya kan payment. Oh ya, kuncinya payment ya. Payment ya. Itu banyak cerita-cerita tentang hal-hal penampakan ada kuda putih. Wah, hebat tuh. Kuda putih berjalan dari arah Sumedang. Iya. Jadi arah jalurnya itu dari jalur yang tadi, yang jalan raya tadi, yang jalan yang tadi kita lewati. Nah, Baraya, katanya dulu waktu zaman Bakuncennya Bapak Emen ya, Bapak Emen itu siapa? Siapanya kan? Masih saudara. Nah, katanya ada penampakan kuda putih pakai kereta kencana enggak? Pakai itu yang nunggangnya itu jubah putih. Oh, jadi si kuda putih itu ada si penunggangnya, dan yang menungganginya itu memakai pakaian berjubah putih, pakai ikat kepala barangkali. Putih. Di Ponorogo gitu tapi bukan ya itu. Terus lanjut Kang, bagaimana selanjutnya yang penampakan kuda putih itu beserta penunggannya? Terus ada cerita dulu kan banyak suka yang jarok ke Makau. Katanya ada apa kodok besar gitu. Kodok besar. Bangkong padang gitu ya. Sama itu apa ulat. Hilut gede nih. Gitu. Nah iya Baraya. Jadi kadang-kadang begini, orang-orang kalangan spiritual, bukan penganut, bukan juga penyembah hal-hal seperti keramat ya, bukan ya, ataupun medan-medan energi positif dan negatif yang di satu tempat. Mereka menyembah seperti itu tidak, cuman itu lelaku yang diketahui masyarakat
penampakan tersebut ya. Ya salah satunya ada kuda putih, juga ada penunggangnya, entah tahu beliau siapa. Terus ada penampakan kolok yang gede, yang besar, dan juga ada ulat bulu yang besar. Itu bagaimana kan? Kasur. Oh, wah, bahaya sebesar gulungan kasur. Kebayang nggak? Hilut, hilut segede gulungan kasur. Waduh, waduh merang. Karena di Jawa Barat. Nah, lanjutkan itu bagaimana tuh ceritanya selain dari itu? Apakah mengganggu atau bagaimana? Ya, ini cuman itu apa ya penunggu di sana aja. Jadi penampakan-penampakan itu hanya sebagai penunjuk yang ada di sana. Jadi tidak mengganggu. Barangkali waktu itu ada siapa? Apakah ada orang yang kapa? Saya dengar dulu katanya ada yang kapa di atas. Oh, ada dulu mah ada bahkan apa mendapatkan apa ilham atau apa. Oh, ada ilham, dapat ilham. Wangsit, wangsit. Wangsit. Katanya ada sebuah tongkat. Silakan ambil tongkat katanya. Tongkat itu. Kalau kamu bisa membawanya katanya. Itu kan satu ciri sumber penjaga kampung sini gitu. Iya. Tongkat itu. Jadi beraya katanya orang mana itu yang Bapak barangkali tahu? Orang sini juga. Oh, orang sini juga. Dulu ada orang sini yang pernah bertapa di atas pohon beringin, katanya dapat wangsit. Ada sebuah tongkat, dipersilakan diambil, asalkan bagaimana tuh ada mungkin ada aturan-aturannya. Oh iya, kamu bisa membawanya gitu. Saya bisa mawana meureun dina jalur kahirupan. Ini tetangga kampung dia gitu lah. Jadi mirip-mirip dongeng-dongeng yang ada di Jawa Tengah seperti yang apa, sebuah lidi ditancapkan bisa diambil sama orang yang tertentu seperti itu. Terus apalagi kan itu pasti masih banyak hal-hal yang di luar nalar tuh di Keramat Eyang Tanjaya. Selain itu apa aja mungkin pernah dengar mah ada apa, ada keris katanya, ada kelelang. Oh gitu. Jadi ayah karemong beraya ada selendang itu warnanya apa barangkali mungkin beliau tahu gitu ya, tahu cuman ada penampakan tapi buah selendang kain biasanya dipakai oleh perempuan zaman dulu itu bisa juga dipakai oleh seorang bangsawan biasanya. Kalau bangsawannya perempuan disimpan di pinggang, kalau laki-laki biasanya disimpan di bahu di sini biasanya seperti itu. Cuman warnanya belum diketahui warnanya. Bagaimana terus selanjutnya kan? Selain dari itu hal-hal yang wah aneh gitu lah. Katanya kalau malam Senin, malam Kamis ada yang datang ke sana katanya. Dari arah Sumedang. Sama dengan Sumedang juga. Nyala seperti apa? Cahaya gitu. Cahaya biru. Cahaya biru. Masuk ke dalam beraya. Dan juga katanya kata masyarakat di sini salah seorangnya beliau pernah melihat ada penampakan cahaya berwarna biru dari arah Sumedang ke arah Maribaya dan masuk ke wilayah Keramat Eyang Tanjaya seperti itu ya. Itu apa ya, energinya bagus sekali kalau warna biru. Kadang-kadang masyarakat ini bilang seperti apa di situ, apakah ini tempat, kadang-kadang begini kan, ada satu keramat yang dikeramatkan oleh masyarakat, lamun cina hayang pintar ke anu, ini hayang naik pangkat ke anu, seperti itu. Barangkali di sini mitosnya seperti apa? Ya itu dulu ada anggota TNI katanya. Katanya mau naik pangkat apa gitu. Dia datang ke sini. Jaroh satu malam.
Alhamdulillah. Benar, dia naik Ya, pangkat. alhamdulillah ya, naik Nah, pangkat ini. ya itu kan tergantung niatnya masing-masing. Dan kita juga boleh percaya, tapi juga jangan memfitnah alam dan isinya. Itu hanyalah laku spirit. Spirit itu hanya sebagai penunjang untuk semangat kita mencapai ke hal-hal yang kita inginkan dan kita butuhkan. Sebetulnya untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan tidak harus selalu datang ke sebuah keramat ataupun tempat-tempat keramat yang lainnya kan, seperti buha atau air terjun ataupun gunung. Padahal keramat yang ditujukan adalah misalnya seorang ibu ya, keramat yang betul-betul dikeramatkan harusnya orang tua kita. Bukan berarti bapak tidak selalu menjadi keramat. Hanya saja di budaya Sunda ada istilah indung, istilahnya teh bapak enggak indung pengurahan. Nah, indung pengurahan bapak tantangan derajat. Nah, keramat yang sejatinya adalah itu. Indung pengurahan bapak tangkal derajat. Lanjut kan yang lain. Dulu kata mantan kepala desa almarhum Zaman siapa itu waktu itu? Pak Besari. Pak Agus Hari. Pak Besari mantan kepala desa Dawagung. Dulu kesini pernah datang wakil presiden Pak Soeharto. Wira Hadi Kusuma. Nah, ini ada yang unik. Ternyata Patilasan yang Tanubaya, Kampung Maribaya, Desa Dawagung Reja Tasikmalaya, pernah dikunjungi oleh wakil presiden RI loh. Ini istimewa sebetulnya. Dan kita juga seharusnya warga masyarakat Maribaya khususnya dan Dawagung harus menjaga benar-benar amat dan jadi ada waktu tarik usaha dulu lah kurang itu istilah namanya kan ada apa aja gitu cerita-cerita yang teman-teman bapak ngopi dulu baraya barangkali bapak RW-nya sedikit nervous jadi rada kaget ngobrol kalau bisa pakai bahasa Sunda aja. Oh ya mohon maaf Pak RW, ini kopinya hanya ada 3 nih. Saya lupa nggak bawa kopi yang lain. Keterang simkuring mah kan konsep itu silsilah yang kami bayar kirang langsung mah kirang paus gitu. Kan biasanya kan di satu tempat keramat dan sejarahnya kita ada peninggalan seperti pusaka itu keris atau apa itu di waktu Kuncen Paimer. Oh di zaman Paimer Artinya tapi duka di mana enak apa teh hayana. Nah, yang terang Raya Dewa Gencen, katanya dulu di Patrasan yang Kecamatan Ubaya ada seorang punten namanya Pak Emen, beliau sudah almarhum, sudah tiada, dan kita wajib menghormati karya-karya beliau. Katanya ada beberapa pusaka, ada salah satunya ada yang unik nih pusaka Pajajaran yaitu Kujang, walaupun salah satunya nggak ada satupun sekarang yang tertinggal, entah ada yang ngambil atau mereka kembali lagi ke dimensinya sendiri, ke alamnya sendiri. Barangkali ada yang ngambil atau yang beli, nggak tahu tuh. Batu eta ge batu altar eta anu tunggalna eta ayeuna nggak kaserang. Oh Haji teh Haji Serang ya. Barangkali ada waktu dua itu ya, tadinya kan 2, saya tahu itu ada 2 kok. Sekarang jadi di sana Serang ya. Barangkali ada waktu apa pernah bicara Haji Bode? Ya kalau Haji Bode saya kenal, beliau pengusaha sukses yang ada di Serang. Jadi salah satunya
faktor-faktor yang terdapat di Kampung Maribaya. Di Pakilasan Ayam Kanibaya itu karena ada penampakan kuda putih berikut yang menunggannya, tapi tanpa kereta rencananya. Ada juga masyarakat setempat yang berlaku spiritual ketika kakak di tempat Ayam Kanibaya ada penampakan seekor katak kodok gugup biasanya kan ya bangkai gugup gede coba. Juga pernah terjadi penampakan ulat yang segede gulungan kasur kebayang di Baraya. Dan juga selain dari itu ada pusat-pusat peninggalan yang sekarang sudah tahu kemana rimbanya. Dan yang lain-lain juga tadi katanya dari arah Sumedang, dan kuda putih tersebut juga dari arah Sumedang. Ada penampakan cahaya berwarna biru masuk ke wilayah daerah khusus Keramat Ayam Kanibaya terdapat di Maribaya, Bayazin, Brajamural. Kayak lagi ya, malam Senin, malam Kamis mas. Jadi malam Senin dan malam Kamis sampai penampakan cahaya biru eta. Oh, beraya. Katanya nih, sekarang juga masih terjadi penampakan cahaya yang berwarna biru, tapi pada malam-malam tertentu. Itu malam apa? Malam Senin dan malam Kamis. Nah, para channel yang suka dengan istilah spirit seperti itu bisa menyambangi Pakilasan Keramat Ayam Kanibaya dan bisa diantar sama Bapak RW beliau yang mempunyai wilayah Maribaya. Apalagi kan mungkin yang aneh-aneh gitu. Keterangus juga ayah dari yang terang kuring ya satu sama sementawis gitu ya. Dan salah satu ciri-ciri wilayah-wilayah yang dilingkupi oleh kerajaan Sumedang, di sana ada tunggul yang bentuknya seperti gagang bedog, itu melengkung seperti ini, dan itu adalah salah satu ciri teritorial wilayah Sumedang. Kami juga ya. Nah, saya itu mungkin keilmuan yang saya dapatkan, dan ternyata sama dengan yang terjadi folklor masyarakat di sini. Dan salah satu artefak simbol yang disimpan di wilayah Maribaya, khususnya di Keramat Ayam Kanibaya adalah seperti itu, dan ternyata folklornya juga seperti itu. Maribaya adalah masih wilayah kekuasaan Sumedang, dan saya juga punya naskahnya kan. Dan di naskah tersebut disebutkan, nah ini ada yang menarik di naskah Ayam Kanibaya, ada perempuan cantik di daerah kita mau dilamar oleh Kang Gesang Ulun. Ulun itu artinya pemimpin. Nah, ditolak. Nah, ada yang unik. Jadi ditolak tuh. Cewek cantik mau dilamar oleh seorang raja. Cewek tersebut beliau menolak. Ini ada yang menarik. Ini saya tambahkan sedikit ya. Dan ya kena denda. Karena beliau seorang raja, ya kena denda. Ya tempatnya di sini di Maribaya. Dan mudah-mudahan saya sebagai bukan pengawal dulu, bukan pelaku spirit, pelaku budaya, lainnya pegiat budaya, bisa menetralisir hal itu, karena ya sudah yang lalu biarlah berlalu, sekarang ya sekarang. Semoga saja sepatah itu aturan yang tidak dikehendaki oleh orang Maribaya sudah terlampaui dengan adanya lelaku kita. Seperti itu, semoga saja di Kampung Maribaya, Desa Bawang khususnya, menjadi masyarakat yang makmur, tangannya subur, tata tentrem, roh yang tidak terjadi perpecahan antara masyarakat kampung sana dan jadi terjadi sabilungan. Semoga saja untuk kemakmuran Desa Dawagung
kita sambil hubungan dengan kampung-kampung yang lain, begitu juga dengan masyarakat khususnya yang ada di kampung Maribaya. Barangkali kedaran atau luaran folklor yang terdapat di Maribaya, khususnya di Keramat yang Maribaya, dicukupkan sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampurasun.